Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atalia Azani Widyadana, NIM 20070161114 dari kelas Psikologi 1C. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak dan sosioemosionalisme anak akhir. Perkembangan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, sentuh, dan apa yang dirasakan. Jadi, pada tahap perkembangan kognitif anak, ia akan lebih peka terhadap rangsangannya, sehingga ia dapat mendengar dan meniru suatu kegiatan pada keluarganya atau meniru sumber lain di keluarganya. Karakteristik pemikiran operasional konkret ada 4, yaitu 1. Dapat melakukan tindakan operasional dengan mengubah tindakan secara mental. Contohnya seperti memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu masalah dan menjaga hubungan baik dengan seorang teman yang lainnya. Nomor 2 yaitu penalaran secara logis menggantikan penalaran intuitif atau kesadaran dalam keadaan konkret. Maksudnya seperti anak mulai mempertimbangkan aspek untuk bisa memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu tidak abstrak. Dan yang nomor 4 yaitu keterampilan dalam menggolongkan benda untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukuran, atau karakteristik lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosioemosionalisme anak akhir. Perkembangan sosioemosionalisme anak akhir ini terjadi pada usia 6-11 tahun, di mana pada masa ini anak menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri atau perasaan orang lain. Jadi dia seperti mudah baper. Mereka dapat lebih baik mengatur ekspresi emosionalnya dalam situasi sosial dan mereka juga dapat merespon tekanan emosi pada orang lain. Ada 4 level dalam tahapan perkembangan emosi pada anak akhir. Level 1 yaitu regulasi diri dan minat terhadap lingkungan, seperti kemampuan anak untuk mengolah rangsang dari lingkungan dan menenangkan diri. Bila anak masih belum mampu meregulasikan diri, maka ia akan tenggelam dalam usaha mencari rangsang yang dibutuhkannya, sehingga dia tidak dapat menghindari rangsangan yang membuatnya tidak nyaman. Level 2 yaitu keakraban dan keintiman. Kemampuan anak ini untuk terlibat dalam suatu relasi yang hangat, akrab, menyenangkan, serta penuh cinta itu sangat penting, sehingga pengasuh merupakan hal terpenting dalam dunianya. Level 3 yaitu komunikasi dua arah. Kemampuan anak untuk terlibat dalam komunikasi dua arah menutup siklus komunikasi aksi atau reaksi yang menunjukkan emosi, akrab, atau kedekatan. Contohnya, jika ia dipeluk, maka ia akan balas memeluk. Serta rasa ingin tahu yang asertif, seperti menyentuh dan mengelus rambut orang tuanya atau pengasuhnya. Dan yang terakhir yaitu level 4, komunikasi kompleks. Kemampuan anak untuk menciptakan komunikasi secara kompleks, mengekspresikan keinginan dan emosi secara lebih berwarna, kompleks, dan kreatif. Sebagai orang tua di masa yang akan datang, kita bisa meningkatkan perkembangan sosioemosional pada anak. Seperti berikan lebih banyak tanggung jawab di rumah dan memberikan semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nomor 2, menerapkan batasan yang jelas mengenai perilaku anak. Jadi, pada usia perkembangan anak akhir ini, peran orang tua sangatlah penting. Sehingga sebagai orang tua, kita bisa menjelaskan batasan mana yang tidak boleh dilakukan dan batasan mana yang boleh dilakukan oleh anak tersebut. Serta menanggapi perilaku baik maupun buruk secara konsisten. Nomor 3, bantu anak mengembangkan daya tahannya melalui keterampilan yang penting, seperti harga diri, kemampuan bersosialisasi, serta empati dan menghargai sesama.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.